Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegiat, para penguji yang saya hormati di LSK PKPPNF. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa melaksanakan silaturahmi. Yang saya hormati pengawas dari Kalimantan, Pak Rivianto Bakri, sebagai ketua segala himpunan, HIPI, HILSI, dan sebagainya. Jabatannya luar biasa. Yang lain. LKP juga. Itu luar biasa. Cocoklah sebagai orang dari kota baru gitu ya. Itu bayang pundi-pundinya tiap bulan muncul dari mana-mana itu ya. Mantap. Satu ketua berapa itu Pak? Ini gabung dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang mewakili. Dari Makassar, Sulawesi ada yang mewakili, dari Jawa Barat, alhamdulillah. Dari Medan juga ada yang mewakili. Medan Sumut ngono. Sumut. Oh iya, ingatnya Medan saya. Medan itu kotanya, Sumut dia, penguasa Sumut dia. Salah, koreksi. Ya alhamdulillah kita bisa fikon bersama. Ya mungkin berikutnya kita bisa lakukan ini. Ini sebenarnya kan salah satu impian yang beberapa waktu yang lalu kita inginkan, tapi tertunda dan tidak jadi, akhirnya dipaksa oleh COVID ini. Ya, alhamdulillah, ya, saya sebagai operator menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, diberikan rezeki yang melimpah, dan hindarkan dari segala mara bahaya. Nah, untuk sesi pertama saya silahkan Pak Manto untuk menyampaikan 1, 2, 3, 4 sampai 1000 kata juga boleh. Monggo Pak Manto, ini alhamdulillah ini Pak Ketua kita ini selalu fresh dan selalu sehat. Ya, monggo Pak Manto, silahkan. 1001 kata Pak. 1001 kata. Pengantin baru. Yang lain saya unmute, nggak usah di mute ya, biarin aja ya, wis masing-masing aja dah, nggak apa-apa. Kita informal aja. Diam. Nggak usah pakai protokol yang terlalu rumit. Iya. Monggo Pak Manto, silakan. Iya. Terima kasih Pak Ahmad sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah lalu, masih dalam suasana halal bihalal. Kita selenggarakan kegiatan ini melalui jarak jauh, melalui Zoom. Ini teknologi yang bisa kita manfaatkan bersama untuk saling ketemu, silaturahim, walaupun hanya dengan gambar. Tapi lebih efektif daripada kita ketemu langsung. Dari sisi biaya mahal, tapi kurang efektif. Ini lebih efektif gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya selaku Ketua LSK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami melalui WA yang disampaikan oleh Pak Ahmad, grup ini mungkin, dan itu suatu penghormatan bagi kami pengurus LSK dan kita bisa saling mengenal wajah. Alhamdulillah masih kita diberikan umur sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sedikit banyak mungkin ada di antara kita yang kemungkinan ada gangguan-gangguan penyakit ya yang tidak bisa kita hindari, itu memang dari cobaan yang harus kita terima. Seperti saya sendiri juga pernah ada gangguan penyakit yang ternyata memang harus diterima dengan ikhlas bahwa itu cobaan dari Allah SWT. Dan saya yakin dari penyakit itu kita makin sadar bahwa umur kita itu semakin hari bukan semakin bertambah tapi berkurang. Gitu. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin yang terkait dengan kegiatan LSK PKPPNF.
Ini Pak Jebar latarnya gelap ya Pak ya? Lagi nyetir, Mas. Wah? Lagi di jalan, lagi nyetir. Oh, sorry. Oh iya, selamat Pak. Aduh, makasih perhatiannya luar biasa. Hati-hati Pak. Iya, Hati-hati, iya, Pak. sambil dengar aja yang penting. Iya Pak, makasih Pak. Mohon maaf. Iya. Jadi begitu yang kami sampaikan, saya kira yang terkait dengan kegiatan LSK memang selama ini agak, terutama di tahun 2020 dan di awal-awal, di akhir-akhir tahun 2019 itu banyak kosong karena ada kebijakan-kebijakan yang dialami oleh kementerian dan pembina dari LSK ini. Jadi kita memang harus menyesuaikan diri. Mudah-mudahan ke depan masih ada kepercayaan dari para pendidik kursus untuk mengikuti uji kompetensi. Dan sampai sekarang kami belum pernah diberitahu atau mendapatkan dokumen yang terkait dengan dukungan untuk penyelenggaraan UJK atau minimal status keberadaan LSK dalam lingkup kementerian. Artinya suatu lembaga independen yang bisa digunakan atau dijadikan mitra oleh kementerian untuk meningkatkan mutu pendidik, khususnya instruktur khusus dan pelatihan. Sampai sekarang, seperti kita ketahui bersama, Direktorat Kursus dan Pelatihan juga masih dalam perjuangan. Teman-teman dari Forum PLKP sudah berjuang untuk mengembalikan marwah yang diberikan pemerintah pada waktu itu, tapi karena ada kebijakan-kebijakan yang kurang memahami dari keberadaan LKP atau lembaga kursus dan pelatihan, sehingga itu sempat ditiadakan. Nah sekarang alhamdulillah perjuangannya Pak Rifki, Pak Jais, Pak Arpinus segala macam, Pak Ali Badarudin, Pak sekjennya siapa Pak? Pak Zulkarnain. Pak Jul. Pak Zulkarnain itu sudah berjuang dan alhamdulillah berhasil mengembalikan keberadaan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Sampai sekarang itu belum ada pejabat yang definitif untuk menjalankan roda atau fungsi daripada direktorat itu, Direktorat Khusus dan Pelatihan. Dan Direktorat Khusus dan Pelatihan ketika menghadapi masalah itu tidak hanya sendiri satu unit kerja, tapi termasuk juga Direktorat Dikmas ya, Direktorat Kesetaraan dan Keaksaraan yang sekarang sudah eksis, sehingga keberadaan PKBN, keberadaan Dikmas itu masih diperhitungkan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita masih tetap menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan LSK ini. Yang terakhir, kami waktu itu di PCI oleh Pak Abdullah, saya tidak tahu apakah sekarang sudah masuk Purna, katanya itu tinggal menandatangani menteri yang terkait dengan regulasi untuk mengakui keberadaan lembaga kursus dan pelatihan, ya, LSK maksud saya, LSK. Jadi LSK itu secara regulasi sudah ada dalam konsep Permen waktu itu, tapi sekarang saya tidak tahu kelanjutannya. Kami belum bisa menelusuri karena kita akan bertanya, karena di Direktorat Kursus juga belum eksis untuk pejabat yang akan menyelenggarakan fungsi dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kemudian dari pengalaman kita melakukan uji kompetensi, itu yang terakhir di Bandung ya Pak Paujan ya, Pak Paujan yang terakhir itu Bu Betty menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi di Cirebon, itu pesertanya ada 35 atau 39 tidak salah.
Udah selesai dokumennya, ya, sertifikatnya sudah kami kasihkan. Dan saya tidak tahu ke depannya apakah nanti dari DPP HISPI akan melakukan reshuffle yang terkait dengan pengurusan LSK. Nanti yang tahu kan Pak Rifki ya, Pak Rifki ya. Pak Rifki yang tahu nanti itu yang terkait dengan kebijakan dari DPP tentang keberadaan kepengurusan dari LSK ini. Kita tunggu saja nanti. Pejabat teras, Pak. Ya? Pejabat Rapat teras ya? Oh ya, Bapak sudah ikut pernah ya rapatnya? Diajak rapat oleh DPP ya? Belum. Oh belum, Pak Rifki sudah ya? Belum. Sudah, Pak. Itu pejabat teras. Mas Nandang tahu itu, pura-pura diam aja itu. Pak Nandang lagi membuat konsep ini, Pak. Ya, Konseptor. iya betul. Jadi secara administrasi kami untuk sementara ini tetap masih menunggu. Artinya penyelenggaraan untuk uji kompetensi dan penyelenggaraan administrasi kelembagaan kita masih menunggu bagaimana nanti kebijakan selanjutnya dari direktorat yang akan menjadi pembina keberadaan dari lembaga kursus dan pelatihan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti teman-teman yang lain barangkali bisa menyampaikan sesuatu yang kami harapkan memberikan masukan yang berguna untuk memperkuat atau menata kembali keberadaan LSK dan program-programnya yang akan datang. Terima kasih. Bila topik badidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekaligus laporan kepada pengawas. Nah, selanjutnya saya persilahkan pengawas untuk memberikan arahan. Pak, apa kabar Pak? Siapa ini Pak pengawas ini? Nah, pasti tengah-tengah. Kaltim. Pak Anies, Assalamualaikum Pak Anies. Pak Anies. NTB ada NTB tadi Pak? Ya Pak Tri lagi Pak Rianto. masuk nggak tahu ini Pak Rianta. Itu Pak Tri. Pak Tri. Iya. Videonya Pak Tri, Pak Tri. selamat malam Pak Tri. Selamat malam Pak, mohon maaf Pak. Oh iya Pak, iya Pak Haji. Maaf nggak apa-apa Pak. Gimana Mas Haji? Monggo, mungkin sambil menunggu yang lain masuk, monggo Pak Rifki untuk sambutannya, pengarahan, sambil nanti kita tunggu yang lain. Monggo. Ya, wes. Karena didaulat sama Pak Ketua sama coach saya. Bukan di dalam sharing aja nih Pak. Sharing informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manto, Ketua LSK, Mat, kemudian teman-teman yang lain ya. Lebih kurang kita ada 20 orang yang hadir di meeting Zoom ini. Saya kira ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu ya. Minimal kita bisa bersilaturahmi seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Manto. Saya pun secara pribadi menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, ya murah rezekinya gitu ya. Nah, kalau yang masih jomblo dapat dodo gitu ya. Ya Pak Nandang ya. Sebenarnya kalau urusan kuat memperkuat tuh Pak Tulus yang bagian kuat memperkuat ya. Dia emang dia yang spesialis ya. Sangat tulus orangnya Pak. Nah, karena dia tulus. Nah, ini Pak Tri ya. Pak Tri ya, ada Pak Nirwan, Pak Dimas, Pak Bejebar, ada Pak Jentot, Pak Janis, nah, semuanya lah gitu ya. Ada Bu Anita bolomu ngendi, ora mlebu bolomu. Akangmu dia Kangmu. Apa? Akang. Oh ya. Oke. Nggak dikasih tahu tuh. Suruh ikut di sini. Pengawas kan yang penting kan ketua pengawas. Kalau saya ini kan anggota pengawas. Deremak. Ini cuma ngirim salam. Ya, jadi begini, kalau mungkin saya lebih ke dalam tataran kita kan silaturahmi saja ya. Saya nggak mau berbicara yang berat ya. Nanti kalau yang berat-berat ya, tambah apa namanya, tambah. Ada konfliknya lain nanti. Ya, nanti ada forumnya lagi nanti. Nanti biarkan saja, bukan
bergulir, biarkan saja nanti ada saatnya lah ya untuk kita berdiskusi terkait itu. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Manto bertanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan kebijakan di SPPI dalam hal ini pengawas di LSK ya. Jadi jawabannya simpel. Sampai dengan saat ini saya pun tidak tahu apa-apa. Intinya begitu. Jawaban seperti itu tuh. Dan sudah berupaya untuk mencari apa-apa. Nah, itu, ya. Itu Tapi tidak dapat apa-apa. Nah, jadi kita berpijaknya saya kira jangan berangkat dari sana, tapi marilah kita lebih lebih kepada hal yang lebih urgensi karena keberadaan kita ini diperlukan. Apalagi kemarin kalau kita ikut halal bihalal dengan Pak Dirjen ya, Pak Man. Iya. Ya, nah, bagaimana LSK itu sebagai penjamin yang nanti akan menjadi mak comblang antara lembaga dan industri. Kalau kita ini kan tiba-tiba mencomblangi, menjamin dari sisi institusi dan lain sebagainya. Jadi biarkan saja Pak, bukan biarkan saja. Kalau biarkan saja nanti kalimat saya salah gitu ya. Kita tunggu saja ya, tunggu saja. Saya kira dengan adanya temuan hari ini pun saya kira ini sudah memunculkan perhatian mungkin ya, baik dari Ketua DPP Pak Nasrullah, kemudian juga mungkin dari pengawas yang lain. Jadi saya nggak berani. Jadi kehadiran saya hari ini teman-teman sini hanya sebagai individu, sebagai pribadi ya, pribadi. Kalau lebih kepada dikatakan dalam kalau memang mungkin menyangkut masalah posisi, mungkin lebih kepada tataran sebagai penguji yang taat asas dengan LSK-nya. Begitu ya. Jadi tidak membawa dari unsur pengawas dan lain sebagainya. Saya takut ngomong nanti, takut salah ngomong. Salah ngomong. Jadi mungkin kita tunggu ya. Kalau misalnya sampai kapan? Ya sampai ada informasinya, sampai ada yang kita dapat. Dan memang kalau kita lihat dari sisi legal standing ya, karena memang ada predispensasi ya dari kepengurusan SK ya, memang mungkin sudah perlu ditinjau ya, sudah perlu ditinjau mungkin, cuma ya mekanismenya ada di ART kita yang tertuang di anggaran dasar anggaran rumah tangga yang tertuang di dalam pendirian LSK, di mana pembina karena di dalam akta itu kalau saya lihat pembina itu adalah ketua DPP. Jadi ya kita lihat nanti, kita tunggu. Kita tetap, saya kira tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya. Hanya saya kira yang bisa kita lakukan di masa-masa COVID ini, Coach ya, Pak Ahmad, mungkin ini mungkin bisa kita jadikan awal untuk momentum untuk beberapa ide-ide kreatif kita kemarin ya, dari sisi pelatihan, mungkin dari sisi ini. Kebetulan saya ini juga agak payu, Pak Ahmad, dipakai di mana-mana payu, tapi kok dipakai di yang sini kok nggak pernah dipakai gitu loh saya gitu loh ya. Nggak pernah ada yang mau pakai, kalau yang lain ada yang mau pakai ya. Padahal itu Pak Suryono juga bisa, apalagi kalau Pak Nandang, Pak Manto. Sebenarnya kita yang banyak potensi insan mulia yang bisa kita padukan ya, untuk memberi berkarya, untuk saling tadi betul tadi dikatakan oleh Pak Suryono kalau nggak salah, kita harus saling men-sharing bagaimana situasi kondisi yang ada di daerah kita masing-masing dalam menghadapi COVID ini. Mungkin itu Pak Manto ya. Saya mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan Pak Manto. Karena pertanyaan Pak Manto tadi agak berat, saya pengen yang slow saja. Iya benar, sip. Kan ya, kita malam ini alhamdulillah ini sama Pak Dimas itu 2 tahun yang lalu ketemu. Bayangkan, Bu Anita juga. Kalau Pak Nandang ya lebih kurang, tapi alhamdulillah dengan adanya virtual Zoom ini kita bisa ketemu sama lain. Jadi kita ngobrol yang ringan-ringan saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Bapak-bapak, wabarakatuh. Ibu-ibu luar biasa. Sesuai dengan temanya kan kita ini halal bihalal dan temu wajah. Ya, itu yang penting. Jadi nggak ada jabatan sebenarnya, cuman kita kan menghormati sesepuh. Jadi sesepuhnya Pak Manto, kemudian sesepuh dari Kalimantan kan ada. Karena kenapa sesepuh? Rambutnya sudah putih semua itu. Nah, yang lain masih hitam-hitam itu sudah putih semua, makanya sesepuhnya yang saya suruh. Nah, Pak Nandang jelas masih hitam rambutnya, gitu kan? Jadi bukan persoalan jabatan sebenarnya, tapi karena memang tadi itu berdasarkan kesepuhan. Gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita ngobrol bebas, barangkali karena ada yang gabung baru, kita beri kesempatan pertama untuk ngomong sebentar. Jadi sebentar-sebentar nanti merata semua, silahkan berbicara. Tapi bukan wasiat ya, bukan wasiat. Monggo Pak Tri dulu, Pak Tri Haryanta yang baru masuk. Juga itu Pak Agus juga. Ini Pak Haji, wah ini tampil beda sekarang. Monggo Pak Tri. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Sama-sama. Kami dari NTB, mohon maaf malam ini terlambat karena baru pulang ada acara. Saya lihat, waduh saya sudah terlambat, tapi saya segera masuk saja. Siap. NTB, mohon maaf kali ini kita belum bisa ikut dalam kegiatan. Nah, mohon maaf saya Salah satu dimatikan aja Pak Tri. Oke. Yang baru. Ya. Yang baru saya buang. Oke. Makasih Pak. Dari NTB kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana dalam kegiatan uji kompetensi kami belum bisa melaksanakan secara maksimal. Di mana di sini banyak anggota yang masih merasa keberatan apabila pendanaan itu secara mandiri. Maka dari itu kami akan berusaha sebenarnya di tahun ini, tapi karena tahun ini juga masih ada corona, jadi kami belum bisa maksimal untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi pendidik yang ada di NTB. Jadi kemarin baru yang tahap pertama itu. Selanjutnya mungkin tahun ini kami menunggu, semoga ada kegiatan yang bisa dijembatani oleh forum ini, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan uji kompetensi yang ada di NTB, karena di sini banyak sekali penyelenggara kursus juga belum melaksanakan kegiatan itu, juga pendidiknya, jadi di sini sangat minim sekali untuk NTB. Kami belum bisa bercerita banyak tentang kegiatan yang telah kami lakukan, hanya kami akan berupaya semaksimal mungkin, semoga di masa mendatang bisa berbuat yang lebih baik, sama seperti teman-teman yang ada di Jawa. Kira itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Yang penting doanya Pak Tri. Amin, ya Rabbal Alamin. Sing mari ganti kelambi. Monggo silahkan, kita beri kesempatan dulu yang baru datang. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Ahmad Suwaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LSK Bapak Dr. Sumanto, kami hormati Pak Nandang, Pak Ahmad Suwaidi, Pak Ridyanto, dan rekan-rekan semuanya, seluruh Indonesia, dan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, Mas Tulus maupun Mas Kardianto. Sugeng Riyadin, mohon maaf lahir batin, kami dari Jawa Tengah. Kebetulan terakhir kita uji kompetensi di Pati tahun 2019 kemarin.
kebetulan hari ini tadi barusan diambil sertifikatnya yang lulus 48. Semoga nanti ke depan lebih banyak lagi kegiatan, dan terima kasih untuk silaturahminya Pak Ahmad dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini bisa melihat wajahnya secara langsung walaupun jauh. Gitu saya kira. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikutnya wabarakatuh. Pak Centot, monggo Pak Centot. Videonya kemana ini Pak Centot ini? Terima kasih Pak Ahmad. Videonya diaktifkan Pak kalau bisa Pak. Apanya? Video. Videonya. Ya, sebentar. Ini gelap ya. Itu masih foto itu di sini. Video. Videonya di-on-kan. Alhamdulillah pun, monggo. Gelap tapi. Gelap ya. Menghadap ke lampu aja Pak biar nggak gelap. Sebentar. Oh iya, gelap itu. Oke, menghadap ke lampu aja. Bentar. Saya cari lampu dulu Pak. Atau mungkin sambil ini, mungkin Pak Nirwan dulu, Pak Nirwan, monggo. Pak Centot, biar Pak Nirwan. Pak Centot sambil persiapan, monggo Pak Nirwan. Ya, makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. undangan mohon Pak izin, mohon lahir batin. Jadi kami dari Sulsel, untuk tahun awal tahun ini kami memang sudah membuat satu perencanaan yang dalam 1 tahun untuk TUK ya bersama HISPI. Itu kami rencananya sebenarnya itu ingin membuat satu program itu per bulan kami ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan uji kompetensi, dan ada 4 bulan kami rencanakan untuk pelaksanaan itu, dan akhirnya nanti di bulan September itu kita coba untuk uji kompetensi pendidik. Tapi dengan adanya COVID ini maka beberapa kegiatan itu belum jalan, dan insya Allah nanti kalau COVID sudah berlalu itu akan kami coba jalankan kembali. Itu berhubungan dengan kegiatan kami untuk TUK, uji kompetensi maupun di HISPI yang berhubungan dengan HISPI. Hal yang lain mungkin yang ingin saya sampaikan, memang saya lihat ya bahwa COVID memang menghambat kita untuk beraktivitas secara langsung, tetapi dari banyak grup-grup WA yang saya lihat itu mereka tetap aktif, ya, dan tentunya Pak Rifki yang ada di mana-mana itu sangat tahu persis bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk itu juga saya ingin bertanya sebenarnya kepada Pak Ketua, kemudian Pak Rifki maupun Pak Ahmad, Pak Nandang, ya, kita posisi sebagai LSK itu sekarang itu bagaimana? Kemudian juga nanti bagaimana prospek kita ke depan, ya, yang berhubungan dengan sertifikasi pendidik. Karena saya lihat juga bahwa ini masih merupakan salah satu hal yang sangat penting buat kita sebagai penguji, ya. Tetapi tentunya juga posisi sekarang ini juga harus kita tahu apakah kita berada di belakang dari yang lain atau kita ada di depan daripada yang lain. Itu mungkin pertanyaan saya tadi, supaya nanti setidaknya dengan mengetahui posisi itu kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa mempersiapkan segala apa yang ada, ya, sebelum COVID ini nanti insya Allah berlalu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti Pak Manto dan Pak Nandang menyiapkan jawabannya, Pak. Berikutnya kita beri kesempatan Pak Jais. Monggo Pak Jais.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur dan terima kasih kepada Bapak-bapak semua bahwa pada malam hari ini kita bisa tatap muka, meskipun tatap mukanya hanya lewat zooming, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk DIY sebenarnya yang pegang itu Pak Suryono dan Pak Anies. Saya sebagai penguji saja. Kalau di DPD-nya sebagai ketua DIY, tetapi yang terkait dengan uji kompetensi pendidik ini yang banyak berperan adalah Pak Suryono dengan Pak Anies sebagai ketua dan sebagai sekretaris. Sementara saya ada di DPD-nya. Meskipun dalam prakteknya kami berjalan bersama-sama, artinya ketika ada persiapan diklat, kami juga bersama-sama. Untuk DIY tahun 2019 pernah mengadakan, untuk tahun ini sebenarnya kemarin sudah ditanya beberapa kasih, mau minta persiapan untuk diklat uji kompetensi atau tidak. Tetapi karena situasi ada corona, akhirnya kami juga belum tahu kepastian, akhirnya dari dinas dipending, diperuntukkan untuk penanganan COVID lebih dahulu. Untuk DIY mungkin tahun 2020 sudah ada deal dengan Sleman atau dengan Kota Yogyakarta, ada 2 tempat yang akan didanai dengan APBD. Cuma tahun 2021 itu kami juga belum tahu nanti prosesnya seperti apa. Apakah ujinya dengan model zooming juga? Putus Pak Jais. Pak Jais putus. Halo Pak Jais. Pak Jais. Mati lampu jangan. Lagi ngambil snack deh katanya. Halo Pak Jais. Nah ini selamat datang Mas Tommy. Tommy masuk ini. Dari Jawa Timur. Selamat. Oke. Pak Jais, gimana Pak Jais? Tuh, menghilang Pak Jais. Oh. Putus Pak Jais. Nah, Jadi lanjut. Kami ulangi, intinya untuk DIY tahun ini tidak mempersiapkan uji kompetensi karena kami juga sudah koordinasi dengan dinas bahwa peluang untuk mengadakan persiapan uji kompetensi akan dilaksanakan pada tahun 2021. Saya rasa demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Tulus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan semua pengurus, para ketua, para pakar. Terima kasih dalam kesempatan ini. Saya dari Jawa Tengah selalu koordinasi dengan Pak Agus dan pakarnya, Gus Manto sebagai ketua. Namun sampai dengan kemarin terakhir ada kegiatan uji kompetensi di Pati dan setelah itu kita belum ada lagi. Kita Jawa Tengah menunggu kebijakan ataupun agenda apa yang dilakukan oleh LSK, dan ke depan mungkin kita akan melobi ke PP PAUD terkait dengan program yang kiranya nanti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan uji kompetensi. Dan tak lupa ketinggalan dari saya atas nama pengurus maupun anggota DPD ISPI Jawa Tengah, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan lindungan dalam kondisi masa COVID ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu informasi dari semuanya yang
ada di sini yang mendapatkan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Jentot dan Pak Paujan. Nanti nyambung, monggo silahkan. Pak Jentot dulu, kemudian nyambung Pak Paujan, monggo silahkan. Silahkan Pak Jentot. Ya, Pak. Oh ya. Oh ya, sip, monggo. Terima kasih. Kedengaran semuanya? Kedengaran, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Sumanto, Ketua LSK, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah berada di Zoom meeting ini dalam acara halal bihalal. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah kita sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia juga demikian adanya, selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku pengurus DPD HISPI, juga sebagai penguji, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, DPD Jabar ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Yang pertama, kita bekerja sama dengan Ormit, beberapa Ormit ya, ada HIPKI, ada HIPKI, itu mengadakan roadshow ya ke 5 wilayah, 5 korwil di Jawa Barat. Alhamdulillah selesai last minute, terus ada corona itu. Alhamdulillah kita sudah ke 27 kota kabupaten dalam acara sosialisasi uji kompetensi pendidik bagi HISPI. Terus untuk HIPKI itu ada sosialisasi program, dan untuk HARPI juga sosialisasi program. Dalam roadshow itu kami mendorong seluruh DPC untuk mengagendakan uji kompetensi di perkorwil ya, dan alhamdulillah kita mau berjalan, kita terkendala oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi seluruh rangkaian kegiatan sampai detik ini jadi kita pending, menunggu situasi dan kondisi normal kembali. Tapi kita silaturahmi dalam bentuk koordinasi melalui Zoom meeting. Kita beberapa kali mengadakan kegiatan dengan DPC-DPC yang kooperatif ya, DPC-DPC ini mengadakan silaturahmi. Kita Jawa Barat juga sudah mengadakan beberapa uji kompetensi. Mungkin sampai sekarang ini sudah, nanti Pak Paujan atau Pak Gunggun bisa jelaskan, bisa dibantu, sudah berapa dari Jawa Barat yang mengikuti uji kompetensi pendidik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan halal bihalal ini. Mudah-mudahan wabah yang menimpa negara kita pada khususnya segera dibebaskan dan kita bisa kembali normal dan beraktivitas sesuai dengan harapan kita bersama. Hidup normal ya, bukan new normal, tapi harapan kita hidup normal lagi aja lah. Gitu. Nggak mau new normal, tapi hidup normal. Mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ini. Sekian dari saya, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bila itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Moga Bapak Ojan nyambung. Oke, siap Pak. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya menambahkan dari apa yang Pak Gentot sampaikan, bahwa betul bulan Februari kemarin kami ada safari organisasi HISPI dan HIPI beserta HARPI, dan rencananya Maret sampai Desember itu ada follow up untuk Diklat Pendidik dan UJK, tapi belum kesampaian keburu corona seperti ini. Terkait dengan UJK yang sudah dilaksanakan, sebetulnya untuk tahun kemarin saya sudah tidak menjabat sebagai sekretaris TUK. Sekarang dijabat oleh Pak Gun-Gun, ada di sini hadir juga Pak Gun-Gun, sekretaris TUK Jabar. Tapi saya ingin melaporkan juga bahwa UJK tahun ini sebetulnya mau diadakan bulan akhir Maret kemarin di Kota Bandung. Kami udah ada awal Maret ada UJK, ada diklat BIMTEK dari Kota Bandung, tetapi pas mau UJK keburu ada PSBB seperti itu. Sehingga sampai hari ini belum dilaksanakan, tunda lah. Dan informasi dari Disdik ternyata semua anggaran diarahkan untuk penanganan COVID-19, sehingga tahun ini kemungkinan besar ditunda untuk UJK di Kota Bandung. Dan untuk yang lainnya juga informasinya semua anggaran itu dialihkan untuk COVID seperti itu, Pak, tambahannya, Pak. Mungkin demikian Pak tambahan dari saya, Pak. Siap. Oke, lanjutnya Bu Lili. Nah ini ibu-ibu kita kasih kesempatan dulu. Bu Lili, monggo Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Suhaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, walaupun pakai kamera, tapi rasanya lebih dekat, karena biasanya kalau kita tatap muka datang ketemu di Jakarta atau di acara apa, kita enggak terlalu ini satu sama lain, begitu mungkin. Baik, selanjutnya mengenai uji kompetensi, kami kemarin Kaltim rencana tahun 2020 bulan Maret itu rencana sudah ada mau mengadakan uji kompetensi. Namun keburu adanya COVID, akhirnya kita masih pending dulu dan kami belum ada follow up lagi gitu. Dan mungkin kami menunggu arahan selanjutnya bagaimana untuk pelaksanaan uji kompetensi ke depannya begitu. Dan mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf lahir batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Suasananya masih suasana awal, dan salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan. Amin. Sekian Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Suryono, monggo Pak Suryono melengkapi, nanti disambung Jawa Timur setelah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya saya menyampaikan secara pribadi minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk dari Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Pak Jais. Tadi ada Pak Anis juga dari TUK daerah istimewa Yogyakarta. Namun kayaknya Pak Anis monitor ini, cuman videonya nggak ditampilin ya. Kemudian saya juga ingin menyapa ini teman-teman saya, ada Pak Tri, belum pernah ketemu kayaknya.
sama Bu Iin sama Bu Andri ya. Kayaknya belum pernah ketemu ini. Salam Andri kenal. Blitar. Kalau yang lain-lainnya sudah sangat familiar ya. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, alhamdulillah untuk tahun ini 2020 ada 2 kegiatan yang terpaksa harus dipending karena keadaan. Satu di kota Jogja dan yang kedua di Sleman ya. Kalau di Sleman itu dipendingnya karena ada 2. Yang pertama karena pilkada, yang kedua memang karena COVID. Ya semoga di tahun mendatang insya Allah meskipun Jogja itu kabupatennya hanya 5, tetapi untuk gairah uji kompetensi insya Allah dari APBD, dari pemerintah daerah itu senantiasa welcome ya. Kalau dulu saya itu ada di kota, kita itu udah setiap tahun menganggarkan. Alhamdulillah sekarang saya pindah ke Sleman, sehingga saya juga ngide-ngide ya Bu Kabitnya untuk bisa menganggarkan ini. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini udah dianggarkan, cuman barengan dengan pilkada, jadi nggak berani kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi insya Allah nanti setelah pilkada dari Sleman, kemudian COVID-nya berakhir, ya insya Allah kita bisa hujan lagi. Demikian aja untuk dari saya. Terima kasih sekali sudah bisa bertemu dengan teman-teman seperjuangan semua. Rasanya sejak ketemu yang dulu sampai sekarang ini kangen ya. Semoga bisa dirutinkan ya gitu ya. Dirutinkan kegiatan. Kita rutinkan nanti. Terima kasih matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sambil nunggu Pak Zibar persiapan, ini sementara Pak Romi, Pak Dimas, Bu Anita, monggo. Nyambung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ahmad. Yang saya hormati Pak Sumanto selaku Ketua LSK dan para jajaran dari LSK PKP PNF. Saya Tommy dari Jawa Timur. Mungkin ada beberapa yang sudah saya kenal dan ada yang belum juga. Mohon ya selamat perkenalan. Dari Jawa Timur, insya Allah tahun lalu 2019 sudah melaksanakan sekitar 4 kali, ya, itu yang didanai oleh pemerintah daerah itu dari Kota Blitar dan Kabupaten Banyuwangi, tempatnya Pak Dimas. Kemudian yang mandiri dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tulungagung. Nah, kemudian untuk tahun ini rencana Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang. Ya. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, kami juga kalau mau mengadakan juga kemarin pas Jombang minta maksa untuk segera diadakan. Tapi kita juga mikir-mikir takutnya nanti kalau ada apa-apa nanti kita yang kena salah gitu. Iya. Ya, jadi saya harap nanti dari LSK itu bisa mengadakan ujian secara online, ya. Kemudian nanti ya masih DPD rencana mau mengadakan diklatnya secara online juga, tapi belum terlaksana sampai saat ini. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya online mungkin nanti juga biaya juga bisa lebih murah lagi, karena ini beberapa teman kursus sudah mulai sambat karena sepertinya kursusan dan karena COVID. Ini terdampak semua untuk instrukturnya. Kalau dengan harga yang sekarang ini mungkin mereka juga kesulitan seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang untuk menambahkan, silakan. Terima kasih. Bu Anita, lanjut. Ini mohon maaf, saya sebelumnya setting 21.30, jadi nampaknya mohon agak lebih cepat. Saya kemarin berpikir 21.30 terlalu malam, jadi nanti biar waktunya cukup untuk yang lain. Monggo Bu Anita, loh. Bu Anita kok menghilang? Pak Dimas dulu. Pak Dimas dulu, monggo. Silakan. Pak Dimas dulu. Udah standby kan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan semuanya.
juga mungkin Jawa Timur di bawah komandannya TUK Pak Tommy sudah berjalan di tahun 2019 dan saya sekarang hanya sebagai penguji. Dan karena kondisi yang seperti ini memang banyak lembaga-lembaga kursus yang pengelolanya juga beralih profesi. Jadi rata-rata mereka juga jualan online. Kadang mereka yang sekarang agak terbantu adalah mereka disibukkan dengan mengikuti persiapan prakerja yang mempunyai LPK juga. Tetapi juga banyak teman-teman terutama di Banyuwangi yang beralih kepada bentuk pekerjaan yang lain sementara karena memang kondisi seperti ini memaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi untuk sistem Zoom ini bisa mempertemukan teman-teman di LKP Banyuwangi sudah 3 kali ini untuk bisa bersilaturahmi sehingga kita tahu bahwa apa sebetulnya kekurangan maupun aktivitas yang mereka lakukan. Untuk ke depan barangkali mungkin kalau memang ujian seperti ini bisa termanfaatkan secara online, mungkin juga akan dipikirkan akan jauh lebih baik lagi lah. Terus bagaimana tentang peran pengujinya, barangkali mungkin juga akan menjadi lebih simpel dan lebih kecil pekerjaannya. Dan apakah tidak mengganggu dari sisi yang lain perlu banyak dipertimbangkan. Kemudian tentang apa ya? Udah. Ya, Pak. Mungkin dipercepat. Oh iya, mungkin itu dulu Pak Ahmad yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Bu Anita, silahkan. Nanti setelah ini Pak Zebar. Ya, idem aja, lanjut, nggak apa-apa. Oh, siap. Pak Zebar, monggo Pak Zebar, silahkan. Assalamualaikum Pak Zebar. Iya. Silahkan Pak Zebar sekarang. Monggo, silahkan. Kalau sumut belakangan aja Mas, yang lain aja dulu. Sudah selesai Pak, yang lain Pak. Jangan begitulah. Ini tinggal sumut ini. Habis ini yang personal, habis ini. Beberapa kawan-kawan yang belum saya kasih kesempatan jangan pergi dulu. Ya, makasih Mas. Jadi gini, yang juga Mas tentang penguji-penguji kita ini SK-nya gimana? Kan kalau nggak salah itu sebagian sudah ada yang mau habis, ya kan? Untuk pengujinya. Ada yang udah habis, Mas? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Kalau penguji rata-rata belum. 2021 ya habisnya ya? Ya. Nah, jadi kan untuk itu kan perlu juga persiapan untuk penguji-penguji dan juga master pengujinya, Mas. Siap. Kalau nggak salah dulu katanya, Mas, itu kan ada mau diapakan dia? Refreshing. Iya. Ya kan tentang gimana struktur kita ini gitu. Itu gimana sekarang, Mas? Apakah memang LSK kita ini masih juga berlaku atau gimana, Mas? Antara masih dan tiada. Sebenarnya begini Pak, mungkin nanti sebelum Pak Sumanto dan Pak Nandang nanti juga menyampaikan jawaban lengkapnya. Iya, karena kan bukan apa-apa kita nanti buat gini ternyata sertifikat yang kita keluarkan tidak diakui, kan kita malu, Mas. Itu yang perlu kita antisipasi juga. Kita harapkanlah seperti Mas Nandang ini kan, dia orang cukup dekat sama direktorat ya kan. Mudah-mudahan Mas Nandang bisa menyampaikan inspirasi kita ya kan, supaya memang betul-betul salah satu syarat untuk akreditasi apabila memang instrukturnya tidak ada yang kompeten, itu kita apakah nilainya gitu. Baik. Iya, kalau bisa itu kita masukkan di persyaratan akreditasi juga gitu.
Karena kan di PLKP kan memang ada juga syaratnya ya kan, bahwasanya pengelola itu juga punya uji kompetensi kan gitu. Nah, jadi kalau baik pengelolanya maupun instrukturnya itu kompeten, maka berhaklah mereka mengajukan untuk diakreditasi. Tapi kalau enggak ya nggak usah kita apakan, sehingga kalau mau tak mau mereka ikut uji kompetensi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang kalau bisa ya ada juga refresh untuk kita ini Mas dulu yang penguji-pengujinya. Mungkin kan terjadi yang baru-baru kan gitu. Ya. Ini Mas Ahmad Suwaidi nih, masternya ya kan? Operator, ya. Pak. Iya, tapi master pengapanya ini Mas Suwaidi nih. Dengan jenggotnya itu udah makin hitam. Ya. Ya, saya rasa itu aja dari Sumut, Mas. Ya, berikutnya kita akan usahakan semaksimal mungkin lah untuk yang ikut uji kompetensi. Siap. Oke. Ya, ini personal silahkan 1 menit masing-masing sebelum nanti Pak Nandang dan Pak Manto untuk memberikan jawaban. Saya persilahkan Bu Iin dulu. Bu Iin mana tadi? Bu Iin kemana ini? Nah. Atau Pak Anies dulu? Bu Iin, monggo Bu Iin, silahkan Bu Iin. Menyampaikan dulu, silahkan. Suaranya belum keluar, Bu. Masih mute. Ya, sip. Baik. Okay. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan kepada saya untuk bicara di Zoom ini. Mohon maaf sebelumnya. Khususnya dari diri saya sendiri dalam acara tali silaturahmi ini sangat kedengeran? Sangat lagi kenapa? Lagi meeting juga, makanya ada dua ini. Iya betul, saya juga lagi meeting 2 nih. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LSK beserta jajarannya, khususnya kepada tadi Pak Ahmad ya, walaupun tadi di undangan tahun 1974, pikir saya itu betul apa tidak gitu ya. Antara iya dan tidak, antara ada dan tiada. Yang telah memberikan kesempatan, yang telah memprakarsai acara ini, khususnya tidak panjang lebar dari kami yang Jawa Barat sudah disampaikan oleh Bapak Jentot, juga Pak Fauzan. Hanya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf lahir dan batin, khususnya apabila di dalam grup kami kurang komen, saya mohon dimaafkan karena memang banyak sekali grup-grup yang kami ada di situ. Sebetulnya saya juga sangat-sangat mengharapkan sekali tali silaturahmi ini bukan hanya di saat Hari Raya Idul Fitri ini. Yuk kita selanjutnya diadakan Zoom untuk penambahan ilmu, khususnya bagi saya yang kurang ilmu mungkin, dan kedepannya bisa bertambah, dipererat kembali tali silaturahmi kita dengan acara-acara yang tentunya menambah ilmu khusus untuk kita sebagai penguji pendidik. Karena kami khusus yang di DPC kemarin tadi sudah disampaikan sama Pak Jentot, khususnya yang di Bekasi, kita masuk ke grup Purwasukasi, dan salah satunya kemarin sebelum acara kembali kami sudah melaksanakan di Kota Bekasi, sehingga dalam hal yang seperti itu kami bisa merangkul kembali teman-teman yang belum mengikuti uji kompetensi, akan lebih erat lagi dengan tali silaturahmi yang diadakan oleh DPD Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jentot, juga Pak Fauzan beserta jajarannya. Dan mudah-mudahan sesudahnya acara COVID ini, acara uji kompetensi di Kota Bekasi kami sudah dijadwalkan sebetulnya tadinya bulan yang lalu, Mei ya, tapi karena memang acara seperti ini bahkan di Bekasi diperpanjang kembali sampai tanggal 27 Juli. Jadi sehingga untuk melaksanakan
uji kompetensi pendidik pun mungkin akan diundur kembali sekitar bulan September. Ya mudah-mudahan dengan adanya Zoom yang seperti sekarang jangan berhenti sampai di sini. Kami sangat berharap sekali ilmu-ilmu penambahan dari teman-teman kita semua. Hanya itu saja dari kami, diri sendiri. Mohon maaf sekali lagi lahir dan batin. Minal aidin wal faizin kepada semua yang teman-teman yang ada di grup ini, mudah-mudahan grupnya tidak hanya sepi. Amin. Dan semakin berkibar dengan tambah-tambahnya ilmu. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, monggo silakan Bu Atiko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwasanya kita bisa ketemu sama teman-teman meskipun lewat Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi sekali untuk Pak Rahmat bahwasanya kita bisa bertemu lewat tatap wajah sehingga kita bisa menyalurkan aspirasi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dikatakan sama Mas Tommy, bahwasanya kalau kita memang tetap mengajukan uji kompetensi, kita melalui Zoom. Hanya saja dari peserta bisa mengirimkan videonya yang diajarkan, sehingga kita bisa menilainya. Meskipun penilaian itu tetap kita melakukannya ada kognitif, afektif maupun psikomotor. Hanya saja dengan pengiriman video tersebut kita bisa menilai. Nanti kita bisa memberikan komentar karena dari hasil video yang diberikan. Saya berharap bahwasanya meskipun ada pandemi corona, mudah-mudahan tetap bisa laksanakan. Mau tidak mau, betul yang dikatakan sama Pak Zabir tadi bahwa memang untuk akreditasi lembaga tetap pengajarnya harus sudah memiliki kompetensi, sehingga meskipun dengan adanya ini kita harapkan tidak mengganggu aktivitas, tetap LKP itu bisa melaksanakan dan bisa mengikuti uji kompetensi. Nah itu harapan saya, sehingga tidak ada hambatan lah, dengan berbagai cara kita bisa meskipun melalui mungkin begitu atau ujiannya. Mungkin itu saja Pak Ahmad dari saya. Ada lagi satu, mungkin bisa refleksi, mungkin bisa kita ketemu, kita sharing lebih enak lagi barang. Siap. Nah, jadi itu saja. Bu, lebihnya saya mohon maaf. Sama. Assalamualaikum. Kenapa Afif? Kenapa? Pak Anies, monggo Pak Anies. Mana Pak Anies tadi? Oh itu. Monggo Pak Anies. Terima kasih atas waktunya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anies Susilabadi dari Yogyakarta, temannya Pak Suryono dan Pak Jais. Untuk kabar dari Jogja sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Pak Jais dan Pak Suryono, sehingga saya tidak bisa nambah apa-apa. Bukan pada kesempatan hari ini, malam ini saya ingin berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Andri, monggo. Halo Bu Andri dari Blitar. Suaranya belum keluar, Bu. Kurang dekat mungkin. Oke, keluar kayaknya. Monggo. Kok belum keluar suaranya? Bu Andri. Ya, dimatikan mungkin. Bentar, Bu Andri. Mana Bu Andri? Ini sudah on sebenarnya. Bu Andri sudah on. Tapi kok suaranya nggak keluar. Halo Bu Andri. Suaranya nggak keluar, Bu.
Oke, coba sambil dicek dulu. Mungkin Pak Kardianto. Halo Pak Kardianto, bangun. Sahur. Cara perapot apa ini? Monggo. Pak Kardianto. Pakai kopiah dulu. Oh. Terima kasih Pak Ahmad Suwaidi dan teman-teman sekalian. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Tulus tentang kondisi di Jawa Tengah, tapi sebelumnya saya pribadi dan mewakili teman-teman Jawa Tengah, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita di masa yang akan datang terlalu sehat dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentang juga potensi terakhir memang tahun 2019 kita agak vakum, tapi sebelumnya kita sudah banyak. Hanya tahun 2019 kita mulai kemarin di Pati sebanyak 64 orang dengan sekitar 3% gagal karena kondisi memang tidak memenuhi syarat. Dan alhamdulillah sertifikat dan transkrip sudah kami terima, namun belum sempat dibagikan kepada peserta karena kondisinya masih di sekretariat di Semarang. Dan insya Allah kemungkinan minggu ini akan dikirimkan ke peserta di Korwil Pati. Kita ada beberapa Korwil di Jawa Tengah, sekitar 6 Korwil. Nah kemarin di Korwil Pati sudah mengadakan 2 kali pada tahun 2017 dan tahun 2019. Mudah-mudahan tahun 2020 yang semester 2 akan bisa terlaksana lagi uji kompetensi untuk di korwil yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf juga bagi yang di Wita ya. Di sana sudah 10:30 ini. Tidak apa-apa. Ya kita sesekali lah, kan udah lama nggak menjadi jalan malam-malam. Pak Nirwan itu. Bu Andri sudah bisa? Bu Andri? Bapak nggak hari-hari juga. Siap. Bu Andri sudah bisa. Suaranya nggak keluar Bu Andri. Wah ini kena gangguan ini. Oke sambil nunggu Bu Andri tidak apa-apa. Mungkin monggo Pak Nandang, kemudian nanti Pak Manto. Insya Allah semua peserta tinggal Bu Andri aja nggih. Pak Nandang dulu silakan Pak Nandang. Pak Nandang. Sabar. Sabar. Ahmad bisa lebih dari 40 menit, Pak. Memang bisa terus ini. Bisa terus. Berbayar ya, Pak? Nggih, berbayar. Cuman $15. Nanti kita usahakan nanti LSK. Jadi setiap bulan kita siapkan. Bapak Ibu kalau mau pakai boleh, monggo. Siap. Nanti ya, untuk kegiatan DPD masing-masing atau kok DPD apapun lah, pokoknya yang bermanfaat. Termasuk seperti yang saya lakukan kalau nanti kawan-kawan setuju, yaitu saya ngundang beberapa orang untuk free tentang bisnis kah, tentang apa, itu 2 minggu sekali. Sebentar Pak. Mungkin saya persilakan dulu Pak Ahmad yang sebagai ini menyampaikan informasi. Nggak, mungkin Pak Nandang dulu. Mana Pak Nandang? Nandang sudah tidak ada nih Pak. Loh? Nandang udah nggak ada tuh. Nandang kemana? Pak Manto dulu, Pak Manto dulu. Mungkin ada trouble kali. Ini ada Redmi masuk, mungkin Pak Nandang kayaknya. Pak Manto dulu, monggo silakan. Pak Manto juga saya Pak. Ya. Tentang ini Pak, tentang uji kompetensi yang online mungkin barangkali bisa di ini Pak, bisa diselenggarakan secara online gitu ya. Mudah-mudahan bisa, sehingga bisa mengurangi beberapa biaya yang besar. Terima kasih Pak Manto. Iya Pak. Ya, saya Pak Ahmad ya. Oke, monggo sambil tak kontak Pak Nandang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menyimak tadi semua yang
Bapak Ibu sampaikan, baik itu berupa informasi yang terkait dengan uji kompetensi maupun permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan dan itu menjadi berat bagi kami untuk memberikan jawaban gitu. Pertama yang terkait dengan pertanyaan dari Pak Udri. Pak Udri. Iya. Pak Udri luar biasa pertanyaan Pak. Jadi seperti mengevaluasi diri terhadap LSK, keberadaan LSK itu seperti apa? Apakah kita masuk di barisan depan atau masuk di belakang gitu ya Pak ya? Iya betul. Itu kan perlu evaluasi Pak ya. Evaluasi itu saya kira menyeluruh saya kira. Jadi memang tidak mudah itu untuk kita menyatakan yang terbaik, tidak bisa karena itu nanti yang menilai orang lain gitu. Nah ini yang perlu kita lihat, dari mana kita menyatakan kita di belakang atau kita di depan, itu ya kita sendiri yang harus menilai. Nah ini kan perlu forum khusus nanti sebenarnya, kita perlu ada semacam review dan penilaian keberhasilan atau dampak dari pelaksanaan uji kompetensi bagi instruktur khusus ini. Untuk sementara memang kami berat untuk melakukan penilaian karena yang menilai harusnya orang gitu Pak. Jadi saya kira selama ini ya kami merasa yang kami lakukan itu kan untuk mengetahui kompetensi dari pendidik sudah sejauh mana secara performan dalam melakukan pembelajaran untuk peserta didiknya gitu. Jadi kalau kita lihat di tren kebijakan yang sekarang itu kan kebijakan di bidang pendidikan itu lebih banyak menekankan kepada output gitu ya. Output artinya dampak, sampai sejauh mana dampak dari uji kompetensi itu terhadap peserta didik khusus. Nah itu yang jadi sudah harus studi dampak atau evaluasi dampak terhadap keberadaan LSK, hasil uji kompetensi pendidik itu sampai sejauh mana. Nah ini yang nanti kami tim pengurus LSK akan melakukan evaluasi sementara, dan untuk saat ini barangkali saya terutama memang belum bisa memberikan jawaban yang pasti gitu. Pastian untuk jawaban untuk menilai keberadaan status LSK seperti apa, artinya secara performan apakah LSK itu mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu dari pembelajaran di LKP. Itu yang pertama yang terkait dengan pertanyaan dari Pak Putri. Dan memang secara legalitas formal yang namanya keberadaan LSK itu kan harusnya, kalau dulu pemikiran dari teman-teman yang menyusun regulasi itu kan harus didasari oleh Permendikbud ya. Tapi pemerintahan sekarang itu kan sudah sangat menekan jangan sampai terlalu banyak permen katanya, nanti batuk. Itu yang perlu kita pertimbangkan, apakah memang permen itu sudah bisa digunakan sebagai acuan atau kan terbit atau belum gitu. Nggak dikasih. Itu yang sampai sekarang saya terutama belum tahu. Mungkin Pak Nandang nanti banyak berdiskusi dengan teman-teman direktorat, saya tidak tahu keberadaan tindak lanjut dari penerbitan regulasi itu apakah sudah terwujud atau belum. Karena itu masa transisi kan, waktu itu perpindahan dari era Direktorat Jenderal yang baru dengan yang lama. Ini yang tempo hari Pak Abdullah sebagai Direktur ketika Podikmas sudah mempromosikan bahwa permen draftnya sudah siap diterbitkan. Artinya kalau permen itu ada, kita bisa
mengukur diri bahwa LSK ini apakah sudah sesuai dengan regulasi dalam melakukan fungsinya atau tugasnya atau belum gitu. Karena sampai sekarang kan belum tahu kami. Tapi nanti mungkin Pak Nandang sudah ada informasi itu, atau nanti kita tanya cari informasi. Tapi kalau menurut perasaan saya gitu, perkiraan saya, itu yang namanya penerbitan regulasi sekarang sulit untuk apalagi diwujudkan dalam permen, karena era rezim sekarang itu kan menyederhanakan dari regulasi yang terkait dengan kegiatan kementerian, kegiatan dari semua sektor di negara kita itu. Nah, ini yang terkait dengan Pak Putri ya Pak. Sementara sebetulnya kan tema kita itu salah untuk halal bihalal, tapi ini sudah pemikiran yang harus ekstra ketat, ekstra berat gitu, karena itu perlu melihat berbagai aspek gitu Pak. Lalu yang terkait dengan Pak Jebar tadi, Pak Jebar itu kan mempertanyakan dulu rencana memang ada represi untuk penyelenggaraan ujian bagi penguji terutama. Tapi itu kan waktu itu masih ada Direktorat Ketika Politik yang mungkin secara finansial bisa membackup apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan gitu. Tapi sekarang itu udah mulai tidak terlihat suaranya, tidak terdengar suaranya. Nah itu apalagi teman-teman yang ada di Direktorat Khusus dan Batin itu kan masih belum settle betul gitu. Jadi Pak Jebar ingin kita seperti itu. Jadi kalau kita mau mengukur keberhasilan dari uji kompetensi itu nanti ya tidak mudah memang, karena kita selaku lembaga ini kan sebetulnya harus mempunyai dampak ya, dampak terhadap kinerja guru. Walaupun kalau kita mau mengatakan bahwa utamanya kan LSK itu menguji kemampuan dari pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Indikatornya kan bisa jelas di situ. Dari performan pada waktu praktek ya, praktek mengajar. Itu kan kelihatan orang yang atau guru atau pendidik yang mempunyai kompetensi untuk mengajar itu terlihat dari situ. Ini yang dulu kita rencanakan ya, sementara ini masih belum jelas Pak Jebar. Jadi ini semua jawabannya ngambang semua ini. Yap. Kemudian usulan dari Pak Kar, Pak Gadianto, dan dari Pak Tommy tadi ya, kalau tidak salah tentang ujian online. Nanti akan kita pertimbangkan itu, saya kira itu usulan yang baik, dan kalau bisa memang sekarang itu eranya era digital ya. Tapi kan kita juga mempertimbangkan apakah kita sistemnya itu bisa membackup. Artinya membackup dari segi pembiayaan gitu Pak. Karena untuk menyelenggarakan uji kompetensi online itu kan servernya cukup besar. Nah, itu biayanya harus ditanggung oleh LSK. Kalau dulu bisa di backup direktorat, kalau direktorat ada gitu. Nah, sekarang harus mandiri. Kita ya uang yang pemasukan dari kita tuh untuk itu gitu. Rencananya begitu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Semua dulu kita pikirkan kalau bisa nanti servernya mendompleng di direktorat, itu kan kita sudah terbantu untuk melakukan uji online. Jadi secara biaya mungkin dapat ditekan. Mungkin akan tidak sebanyak itu gitu nanti ujian untuk biaya ujian dari uji kompetensi. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau jawaban kami kurang tepat mohon dimaafkan. Nanti kita cari forum sendiri lah gitu. Ini temanya kan tema untuk silaturahim halal bihalal. Oke Pak Mas. Silakan Pak Nandang. Sebelum ke Pak Nandang, ini kita kasih kesempatan Pak Gin sebentar, monggo Pak Gin. Pak Gin, Pak Ginting. Mana? Kok hilang? Tadi Redmi itu Pak Gin. Halo Pak Gin. Ini Redmi nih. Halo. Sembiring. Pak Gin Sembiring. Ya, Baginta Sembiring. Halo Pak Baginta, kemana Bapak? Kok menghilang? Tuh, malah Pak Gin, monggo Pak Gin. Silahkan Pak Gin. Sebelum Pak Nandang. Nanti setelah Pak Nandang,
Bu Andri tadi kayaknya masih kesulitan nih. Nggak apa-apa wis. Bu boleh pakai bahasa isyarat, Bu. Ada Pak Gin. Pak Gin, monggo. Halo Pak Gin. Keluar kayaknya Pak. Hilang. Ada itu. Mana? Oh, Redmi itu. Redmi itu. Lagi berusaha Mas. Itu Redmi itu. Cuma belum bisa itu. Oke, Bu Andri kayaknya udah bisa. 1 menit, monggo silakan. Sampaikan Bu Andri. Loh, nggak bisa lagi. Tadi ketawa bisa, sekarang nggak bisa lagi. Lambaikan tangan, Bu. Oke, lambaikan tangan. Nyala sebetulnya. Bu Andri itu udah nyala itu. Iya, tapi suaranya nggak keluar. Tadi ketawa keluar, habis itu nggak keluar lagi, Pak. Coba suruh ketawa aja, Pak. Gimana, Dang? Monggo silakan, Dang. Sambil nunggu Pak Gin. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu muka meskipun tidak secara langsung gitu ya di darat, kita bisa bertemu muka lewat media online Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul menjadikan silaturahmi dan menjadikan kita tentu saja saling memaafkan atas segala kehilapan. Karena apa? Tentu saja saya secara pribadi selama kita bergaul gitu ya, tentu ada kata, ada perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam setulus-tulusnya gitu ya atas segala kehilapan-kehilapan yang saya yakin itu semuanya tidak disengaja ya, tidak disengaja semuanya itu. Kemudian Bapak dan Ibu, nampaknya saya cukup kagum dengan Bapak dan Ibu semuanya ya, para pengurus LSK, HIS PPI juga ya, DPD HIS PPI, kemudian pengawas, pokoknya semuanya lah ya, baik yang memang baik yang memang kenapa? TUK ya, TUK dari seluruh Indonesia, baik yang sudah sejak awal kita merintis adanya uji kompetensi, dan juga ada beberapa teman-teman yang nampaknya baru gitu ya, baru bergabung jadi pengurus ataupun baru mendirikan TUK di masing-masing daerahnya. Mudah-mudahan ke depan semangat kita semakin berapi-api lagi. Bapak dan Ibu sekalian, saya cukup kagum karena Bapak dan Ibu meskipun ini ajangnya silaturahmi itu ya kita hanya ngobrol-ngobrol biasa, ringan-ringan saja, saling memaafkan. Tapi ternyata pembicaraan kita berubah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun kita dibatasi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita harus stay at home, work from home, gitu ya, hanya beberapa orang saja yang diberikan izin untuk work from office, gitu ya, yaitu khususnya yang jadi petugas di menangani pandemi ini. Nah, oleh karena itu, tentu saja kita berharap semangat seperti ini tetap kita jaga ke depan sehingga LSK dan uji kompetensi untuk khususnya pendidik kursus bisa terus berjalan. Bapak dan Ibu, saya tidak akan menyebut nama satu per orang atas usulan ataupun pertanyaan, saran dan sebagainya. Tapi saya mencatat ada beberapa memang dari pembicaraan kita. Pertama ada yang mempersoalkan tentang keberadaan LSK ya. Saya pikir Pak Manto tadi sudah menjawab, meskipun kembali Pak Manto itu memprediksi bahwa saya itu jauh lebih tahu dari Pak Manto. Tidak juga karena pada saat kita kemarin itu ya, pada saat perubahan di struktur ini langsung kita itu off gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu saya sudah tidak lagi ke kantor karena teman-teman yang di direktorat itu menyampaikan ke saya itu kita tunggu sampai nanti perubahan yang terjadi seperti apa arahnya. Dan sekarang kan sudah semakin jelas arahnya seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan tetap saya bisa beraktivitas di sana ke depan, Pak Manto juga dan lain-lain kawan-kawan semuanya, sehingga perkembangan ke depan kita bisa tahu dan turut memberikan arah perkembangan ke depan.
Nah, saya tentu saja berharap seperti yang disampaikan Pak Manto tadi bahwa Permendikbud yang sudah dirancang itu betul-betul bisa kita lanjutkan. Meskipun saya tidak paham sekarang itu posisinya ada di mana, siapa yang kemudian mengawal itu. Sampai saat ini saya tidak begitu tahu keberadaannya, tetapi kita masih punya catatan-catatan berkaitan dengan itu. Oleh karena itu, ketika nanti ada muncul yang baru, ada definitif direktur untuk kursus dan pelatihan itu sudah ada, tentu kita akan coba mendesak lagi untuk melanjutkan proses ini, gitu ya, sehingga secara aturan, gitu ya, Permendikbud kita memayungi keberadaan kita, insya Allah ke depan, gitu ya. Tetapi andai kata ini negatifnya ataupun minimal. Ya, kejadian itu memang tidak terjadi. Saya berpikir begini, bagaimanapun kita sebagai pejuang-pejuang yang meyakini betul bahwa betapa pentingnya sertifikasi untuk para pendidik itu, kita ke depan harus berpikir dan melakukan strategi, ya, merancang strategi agar uji kompetensi ini menjadi kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan dari pendidik itu sendiri, tetapi kebutuhan para regulator itu, bahwa memang penting ini, gitu. Dan saya punya keyakinan BAN itu tetap ada ke depan. Meskipun kan sekarang itu akreditasi tidak perlu dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa seperti itu. Karena apa? Selama permen berkaitan dengan itu masih diberlakukan, maka menteri itu punya mandat untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi ini prosesnya saya kira tidak semudah yang diucapkan oleh Pak Menteri sekarang itu. Oleh karena itu yakin sajalah bahwa ke depan kita akan terus keberadaannya akan kita tetap bisa jaga dengan catatan kita berjuang bersama mengatur strategi agar ini menjadi kebutuhan ke depan. Itu poin saya yang pertama. Kemudian kepengurusan LSK tadi dipertanyakan, gimana nih kepengurusan LSK? Tentu saja kami pemantau dan kawan-kawan juga masih menunggu, gitu ya. Nah, sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang dilakukan oleh DPP HIS PPI untuk melakukan perubahan. Sampai saat ini seperti itu. Nah, tetapi andai kata terjadi perubahan, siapapun nanti yang jadi ketua, siapapun jadi pengurus, tentu saja kami, saya, Pak Manto dan kawan-kawan akan tetap membackup Bapak dan Ibu untuk LSK terus jalan. TUK terus terbina ke depan, uji kompetensi terus berjalan. Itu karena apa? Kesinambungan itu menjadi penting. Tetapi juga kalau kita pertahankan kepengurusan itu yang lama terus, itu pun tidak bagus, gitu ya. Karena sesuai dengan aturan yang kita buat, 2 periode kalau nggak salah kan? 2 periode selesai, kemudian digantungkan periode berikutnya. Andai kata dibutuhkan periode selanjutnya bisa dipilih lagi tergantung dari DPP, gitu ya. Atau yang sekarang itu bisa menjadi penasehat atau apapun namanya sehingga bisa berjalan terus, atau menjadi tim pembuat instrumennya, ya, soal-soal dan sebagainya. Karena sampai saat ini saya sudah banyak bicara dengan Pak Manto, Pak Ahmad untuk kita kembangkan terus namanya bank soal, itu tidak pernah terjadi sehingga soal-soal kita sampai saat ini masih terbatas. Oleh karena itu sekali lagi, kepengurusan LSK tentu saja ini bukan kewenangan kita, tapi kewenangan DPP untuk melakukan perubahan, kapan dan sebagainya. Oleh karena itu kami serahkan tentu saja terutama ke Pak Rifki kali ya. Pak Rifki kan masih pengurus ya. Silahkan untuk dikomunikasikan seperti apa ke depan. Tentu saja kita berharap LSK ke depan semakin kuat, gitu ya, semakin kuat. Yang ketiga berkaitan dengan repressing. Pak Manto lihat jam terus ya. Nggak apa-apa Pak. Ini ya, repressing penguji. Memang dulu kita merencanakan mau diadakan repressing penguji untuk supaya apa? Penguji dan ini ya, ini apa? Supaya ini. Tapi tahun 2000 dan master penguji dan seterusnya lah. Tetapi kondisi pandemi ini menyebabkan rencana semua itu buyar. Tetapi bukan berarti perubahan organisasi kan? Perubahan organisasi juga. Tetapi ini bukan berarti tidak mungkin kita lakukan. Termasuk saya lompat sedikit tentang pelaksanaan uji kompetensi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Manto tadi, uji kompetensi bisa secara daring, meskipun Pak Manto mengatakan ini biayanya menjadi lebih mahal. Nah, lebih mahal itu kalau kita membuat sistem sendiri.
gitu. Tetapi kalau kita memanfaatkan fasilitas media yang ada, misalkan Zoom ini, kita bisa melakukan itu, ya, bisa melakukan. Tinggal kita tentu saja ini kan Zoom itu yang apa namanya, yang berbayar lah. Kita bayar Zoom itu kan murah sekali lah. Kalau yang tidak berbayar kan 45 menit berhenti. Nah itu kan kita usahakan gitu, kemudian kita adakan secara online. Lalu soal-soalnya bagaimana? Saya pikir soal-soalnya nanti termasuk refreshing para penguji ya, bisa lewat Zoom seperti ini. Kita atur siapa yang menjadi narasumbernya, lalu nanti peserta-peserta tentu saja para penguji seperti ini. Nah kita atur proses pembiayaannya, ya kita bicarakan bersama seperti apa. Saya pikir nggak besar-besar amat itu ya. Bahkan webinar-webinar sekarang kan kebanyakan gratis. Kenapa? Memanfaatkan Zoom ini, gitu ya. Nah itu nanti prosesnya itu interaksinya lewat Zoom, termasuk ujiannya juga kita gunakan Google Form saja. Jadi satu kali ujian langsung hilang lagi kan gitu. Tetapi datanya sudah kita kumpulkan secara langsung. Jadi kita masukkan ke dalam Google Form, lalu ujiannya nanti pelaksanaan ujian URL Google Form itu baru kita kirim pada saat pelaksanaan ujian. Langsung dikirim shred semuanya sehingga ujiannya masih bisa di rumah masing-masing. Itu secure nggak dengan Google Form? Ya? Secure, security-nya, keamanannya, pengamanannya. Keamanan, saya pikir Pak, kita itu bukan apa namanya, bukan institusi negara yang punya data yang perlu diamankan betul, tidaklah. Dan sampai saat ini kan pemerintah saja masih menggunakan Zoom, ya. Usah terlalu khawatir seperti itu, kita laksanakan saja seperti apa yang bisa kita lakukan dengan biaya yang murah gitu ya. Itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Jadi ujiannya seperti itu termasuk presentasi dia ngajar. Nah, dia bisa usahakan setting sejak awal gitu ya. Pada hari berikutnya misalkan dia tampil untuk menunjukkan kebolehannya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Gitu. Peer teaching. Ya, peer teaching-nya. Nah, kita mengamati semuanya dari masing-masing untuk memberikan penilaian. Dan yang lain boleh nonton, boleh berinteraksi. Khususnya yang daftar sebagai peserta ujian pada waktu itu. Boleh melihat, gitu. Itu yang mekanismenya. Kemudian berkaitan dengan pengembangan ke depan. Saya berharap nanti ya kita bicarakan dengan BAN agar tetap sertifikasi tadi seperti saran Pak Jebar tadi apa ya? Tetap menjadi bagian dari syarat bahwa nanti sebuah lembaga itu nilainya akan bagus jika sekian persen dari para pendidiknya itu memiliki sertifikat seperti itu. Saya kira dengan BAN kita bisa bicarakan seperti itu, insya Allah. Dan sampai sekarang kan itu masih menjadi bagian dari yang mereka nilai kan, yaitu. Kemudian Bapak berkaitan dengan pengembangan ke depan, justru saya berpikir begini. Nanti kita coba bicarakan dengan teman-teman dari selain dari HISPI ya, kita dari HIPKI dan juga forum kita bergabung untuk supaya semakin kuat keberadaan kita itu, saling mendukung. Dan ke depan kalau memungkinkan kita bikin jurnal ya, sehingga teman-teman yang mau nulis lewat jurnal itu di bawah organisasi kita. Itu luar biasa, sehingga orang bisa mengenal, bisa tahu persis tentang bagaimana kursus dan bagaimana perkembangannya lewat tulisan-tulisan yang ada. Saya kira Pak Ahmad itu luar biasa kan menginisiasi untuk teman-teman kita selalu menulis ya. Meskipun saya pun tidak punya waktu untuk melakukan itu gitu ya, untuk berinteraksi dengan Pak ini. Tapi ke depan kita bisa rancang bersama untuk kita nulis bersama tentang kursus, LSK dan seterusnya Pak Ahmad. Ini bisa kita kembangkan bersama. Kira nanti tinggal misalkan Pak Ahmad buat strukturnya ataupun sistematikanya, kita bagi-bagi, siapa yang menulis kita tulis bersama gitu. Saya kira seperti itu Pak, saran-saran ataupun jawaban saya atas apa yang dipertanyakan ataupun disarankan di sana. Sehingga insya Allah mungkin Bapak bisa rancang dari sekarang Pak Manto dan bersama-sama dengan kita untuk refreshing penguji. Refreshing penguji bisa kita lakukan lewat Zoom ini. Apakah bulan depan dan seterusnya gitu ya. Nanti kayak seminar saja lah, kayak webinar begitu. Itu bisa lakukan.
Terima kasih Pak atas kekurangannya. Nanti kita coba rancang ulang pertemuan yang secara khusus membicarakan yang lebih spesifik. Kalau sekarang kan pengurusan saya pun kalau terlalu banyak berbicara pun nanti Pak Manto kan sudah kelihatan ngantuk. Teman-teman yang lain juga. Tetapi semangatnya luar biasa. Terima kasih sekali. Saya kira demikian saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Terima kasih. Ini Bu Andri mohon maaf ya. Jadi tidak apa-apa. Nanti mungkin lain waktu kita akan adakan diskusi berikutnya yang lebih fokus pada persoalan-persoalan. Nah, ini halal bihalal. Temu wajah tapi luar biasa menjadi forum ilmu. Semoga barokah. Karena kalau jadi forum ilmu, insya Allah kita didoakan sama para malaikat gitu ya. Semua dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Selanjutnya Pak Anies Susilo. Pak Anies mohon berkenan untuk memimpin doa. Pak Anies. Monggo Pak Anies. Tadi sudah saya chat. Monggo Pak Anies, silahkan Pak Anies. Monggo, dari saya cukup sekian. Nanti begitu doa selesai, kita akan live meeting. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anies. Ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'mal Alhamdulillah yang bagi lisan berkain wa amin subhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syadaratil maut wa najjilna wa rahmanan hisab. Allahumma srif 'anna su'al wa sida wa kaifa sita ya rahman ya rahim. Innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaika al-mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahi ya Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billahi Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi semua. Terima kasih semuanya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Foto bersama Pak, foto bersama. Oh iya. Sudah saya share Pak foto bersama. Oke, foto lagi ya. Videonya. Bentar, siap-siap. Bentar, saya close dulu biar lebar. Tadi Pak Zebar ya, bukan Pak Zabir tadi siapa. Oke, siap-siap foto. Siapan ya. 1, 2. Ya, oke sip. Mantap. Saya kirim setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi semua. Sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih semuanya.